masih mengaku dirinya Rasul dan ajarannya sesat, dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini mengikut mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau yang ngaku-ngaku sebagai dirinya Rasul. Itu menjadi pembuka terbongkarnya ajaran-ajaran sesat di kitab-kitab yang karya tulis B. Alwi. Oh iya. Di karya B. Alwi. Setelah saya renungi dengan sungguh-sungguh Kiai. Setelah saya renungi, di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak duriya Rasul, tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya Ba'alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak duriya Rasul, dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus, tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah duriyatul Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiyah, i'anah maksiat, menolong kemaksiatan, karena mereka udah jelas-jelas tidak duriyahnya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya. Jadi di sini Bapak Muharrar ini yang katanya seorang mukibbin, mantan seorang mukibbin akut bertaubat. Katanya dia itu seperti yang dikatakan dalam video, kalau kita sudah tahu bahwa para kabib-kabib itu adalah orang-orang yang sesat begitu ya, orang yang telah menipu umat, persepsi dia seperti yang dikatakan oleh yang bersangkutan ini, bahwa kalau kita sudah tahu bahwa Ba'alawi itu adalah orang-orang yang sesat, kemudian kok kita masih mendukung mereka, kemudian kita ikuti mereka. Termasuk diantaranya adalah ketika misalkan para habib itu datang ke rumah kita, kemudian kita muliakan dengan pengakuan mereka bahwa mereka itu adalah habib. Kok kita masih memuliakan seperti itu ya? Padahal kita tahu bahwa kata kita, mereka itu adalah terputus nasabnya. Ketika mereka datang ke rumah kita kok masih dimuliakan, berarti kan menyetujui sikap seperti itu menyetujui akan kesesatan yang sudah kita ketahui bahwa hal itu adalah sesat, karena kita sudah tahu bahwa nasab mereka adalah terputus. Berarti kalau kita masih menerima mereka dengan pengakuannya, jadi menerima dengan pengakuan mereka bahwa mereka masih keturunan Nabi, itu sama halnya kita menyetujui pengakuan mereka itu. Seperti itu kata Bapak Muharrar ini. Jadi kalau kita itu masih ikut dengan habaib, berarti sama halnya dengan kita itu i'anah 'alal ma'siyah, membantu menyokong adanya maksiat. Nah, ini ucapan Bapak Muharrar ketika dia sudah error ya, tergabung dengan kelompok-kelompok Imaduddin. Lantas ucapan seperti ini sangat kontras, berseberangan dengan ucapan yang bersangkutan Bapak Muharrar sebelumnya, yang masih waras begitu sebelum terkena racun virus Imaduddin dan Gupron, yang mana dalam video yang akan saya tampilkan berikut ini. Makanya disimak sampai tuntas biar tidak gagal paham. Bapak Muharrar ini menceritakan bagaimana beliau, Bapak Muharrar ini dengan saudara-saudaranya kemudian menjadi orang-orang yang alim katanya. Saudara-saudaranya menjadi kiai-kiai, menjadi orang-orang yang alim. Itu adalah tidak lepas dari peran ayahnya. Tidak lepas dari peran ayahnya. Gimana ayahnya? Memuliakan kiai. Terkhusus katanya dalam videonya itu, terkhusus memuliakan habaib. Jadi pengakuan beliau sendiri bahwa ayahnya itu sangat memuliakan habaib, sehingga putra-putranya menjadi orang-orang yang mulia. Nah, ini pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Muharrar ketika sudah tergabung dengan kelompok mukimat. Ini sangat kontras sekali dengan pernyataan beliau sebelumnya begitu ya. Yang hal itu menjadikan, sesuai dengan pengakuan beliau, menjadikan beliau dengan saudara-saudara yang lainnya menjadi orang-orang yang ditokohkan, menjadi orang-orang yang alim. Pengakuan beliau sendiri itu. Baik, kita simak itu videonya. Ini
cerita perkataan Bapak Muharrar sebelum beliau terkontaminasi oleh virus Imaduddin, pikiran masih bersih begitu, di mana beliau dalam ceramahnya ini menceritakan sosok ayah beliau, di mana ayahnya itu sangat menghormati kiai, terkhusus para habaib, yang kemudian dengan sikap ayahnya yang seperti itu menjadikan putra-putranya, termasuk beliau itu sendiri, menjadi orang-orang yang alim, menjadi tokoh-tokoh agama. Ini pengakuan beliau. Baik, kita simak videonya. Rasa-rasanya malu. Karena tidak sambut-sambuti. Apa itu kesungguhan kita ini, Masya Allah. Biasanya itu biasa, orang awam biasa. Cuma adanya Imam Ghazali yang namanya Muhammad itu, beliau ini takdimnya sama ulama luar biasa, hormatnya sama ulama luar biasa. Beliau tidak pernah berghibah kepada ulama, beliau sering berkhidmah kepada ulama. Sepanjang hidupnya, kalau melihat ulama, melihat kiai itu takdim. Makanya kalau kita ini pengen putra-putra kita ini jadi ulama, syarat sahnya anak kita jadi ulama pertama kali adalah mahabbah dengan para ulama. Selama kamu benci dengan para kiai, ya jangan hadapkan. Walaupun kamu pernah didolimi sama seorang kiai, kamu pernah didolimi sama seorang kiai, lalu kamu benci kepada seorang kiai, udah jangan hadapkan. Ayah saya ini seorang kiai, tapi kiai awam biasa, kiai besok. Tapi beliau tuh takdimnya luar biasa sama ulama. Bahkan beliau ini kalau katamunan habaib, katamunan kiai, beliau ini kalau menyediakan minuman, ini antara orang awam sama kiai itu dibedakan. Apalagi yang datang habaib. Perhatikan, beliau mengatakan dalam videonya, apalagi yang datang itu para habaib, katanya. Tamunan kiai, beliau ini kalau menyediakan minuman, ini antara orang awam sama kiai itu dibedakan. Apalagi yang datang habaib. Tadi bener. Jadi semisal membuatkan teh, orang awam dibuatkan teh pakai gelas kecil biasa. Ini habaibnya atau kiainya dibuatkan gelasnya gelas besar. Dan dibuatkan apa itu, zaman dulu itu kopi yang diberi roti. Kopi tapi dalamnya diberi roti. Tadim. Makanya jangan heran sama namanya putranya ayah saya itu alim-alim semua. Kakak saya yang hafid alim dan beliau menjadi kiai di Kalimantan. Kemudian saya punya adik Mustamil, luar biasa, istiqomahnya luar biasa, pemecah rekor itu, jamaah pemecah rekor di desa ini, Satamil, ngadani dewi, ujian dewi, ngumati dewi, ngimami dewi, makmumi dewi, wiridan dewi, kultum dewi, luar biasa. Sulit cari orang seperti itu, sulit. Punya adik namanya Khosiin, luar biasa alim dia. Beliau ada di Jakarta, jadi guru di sana. Baik, jadi ini pengakuan langsung testimoni ya. Testimoni yang disampaikan oleh Bapak Muharrar terkait apa yang dilakukan oleh ayah beliau, yang kemudian itu menghasilkan bukti nyata. Putra-putranya itu seperti pengakuan Bapak Muharrar menjadi orang-orang yang alim. Mulai dari kakak-kakaknya, kemudian adik-adiknya itu menjadi orang-orang yang soleh begitu. Ini kan karena jasa ayah beliau yang memuliakan para kiai, terkhusus para habaib begitu. Ini kan testimoni yang sudah jelas terbukti. Nah, kenapa kok sekarang anaknya ini Bapak Muharrar berhaluan dengan sikap ayahnya? Ini kan sudah jelas-jelas.
terbukti apa yang dilakukan oleh ayahnya menghasilkan bukti yang nyata. Putra-putranya menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, termasuk Muharrar ini. Kemudian si Muharrar ini berhaluan, berbelok arah, berlawanan arah dengan ayahnya. Mau kemana yang bersangkutan ini? Ya namanya hidayah semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu minimal 17 kali dalam sehari semalam kita memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita disunahkan untuk sering-sering membaca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kadang semangat, kadang tidak. Begitu. Allah yang selalu membolak-balikkan hati. Maka kita mohon kepada Allah, sabbit qalbi ala dini. Kokohkan. Jangan gerak-gerakkan lagi. Kokohkan hati kami di atas agamamu. Jadi minimal kita itu memohon meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali dalam sehari semalam. Kenapa? Karena pentingnya hidayah itu. Karena kita tidak tahu kedepannya itu bagaimana. Hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Demikian ini ya video kali ini tentang terkait sosok Mukimat ini. Yang dulunya bahkan beliau menceritakan sendiri bahwa istrinya dulu itu tidak hamil, kemudian kepengen hamil begitu. Beliau sendiri yang menceritakan ini. Kemudian berkat habaib, kemudian akhirnya istrinya menjadi hamil. Lah kemana sekarang? Pengakuan seperti itu kemana? Dikemanakan begitu ya? Kok yang bersangkutan ini sekarang masuk dalam kelompok Mukimat ini? Baik, demikian. Semoga ini menjadi pencerahan kepada kita semuanya dan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala itu selalu membimbing kita, memberikan hidayahnya kepada kita dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari segala penyimpangan akhir zaman ini. Baik, demikian, wallahu a'lam.